Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Najwa Rahmania. Aku Patrisius Dinodi Saputra. Dan aku Surya Dharma. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Lembaga Keuangan akan menyampaikan materi terkait OJK dan Bank Indonesia. Simak baik-baik ya materinya. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang berupa lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, sehingga dalam hal ini BI tidak berada di bawah kekuasaan legislatif maupun eksekutif, namun harus tetap berkoordinasi kepada keduanya. Independensi inilah yang menjadi tonggak utama untuk menjaga kredibilitas kebijakan moneter agar tidak dipengaruhi oleh suatu kepentingan politik. Dalam hukum utama bagi Bank Indonesia ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian kita akan berlanjut ke latar belakang apa saja yang mempengaruhi pembentukan BI. Pertama, pada saat era kolonial dan awal kemerdekaan, BI yang sebelumnya memiliki nama sebagai Desa-Fase Bank didirikan pada tanggal 24 Januari 1828, yang pada saat itu memiliki fungsi utama sebagai bank sirkulasi uang golden di wilayah Hindia Belanda. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tahun 1 Juli 1953, Desa-Fase Bank secara resmi bertransformasi menjadi Bank Indonesia yang mengembangkan tugas sebagai bank sentral. Kedua, pasca krisis 97 dan 98 yang menjadi faktor utama atau reaksi utama bagi perubahan reformasi kelembagaan BI, yang mana krisis tersebut mendorong terjadinya pengesahan Undang-Undang BI yang secara fundamental merubah posisi BI menjadi lembaga negara yang independen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 pilar BI yang menjadi fundamental utama dalam pelaksanaan fungsi BI untuk melaksanakan tujuannya, yakni stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pilar-pilar tersebut antara lain yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Pilar ini merupakan tugas klasik dari sebuah bank sentral yang fokus utamanya ialah mencegah adanya inflasi dalam negeri. Pilar kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam hal ini, BI memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan menjamin kelancaran sistem pembayaran, baik tunai maupun secara non-tunai. Implementasi dari pilar ini dapat kita lihat dari sistem BI Fast untuk transfer retail yang cepat dan murah. Pilar ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan atau biasa disebut sebagai peran makroprudensial. Pilar ini menegaskan peran BI dalam hal kebijakan makroprudensial yang dirancang untuk mencegah dan memitigasi risiko sistemik yang bersifat menular yang dapat meruntuhkan keseluruhan sistem keuangan. Ketiga pilar ini diajawantahkan melalui bentuk BI sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang BI yang memberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan Bank Indonesia untuk mengikat industri keuangan nasional kita sendiri. Itu OJK adalah lembaga independen sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Yang mana dasar hukum utama OJK ini sendiri adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang kita akan lihat hal-hal apa saja yang melatar belakangi pembentukan oleh OJK ini. Pertama, kegagalan pengawasan krisis 97 dan 98 oleh Bank Indonesia yang saat itu memiliki fungsi pembinaan perbankan yang dinilai gagal, mencegah praktik perbankan yang tidak sehat dan berisiko tinggi. Ketidakpuasan dan keresahan publik yang meluas terhadap hal tersebut memicu sebuah gagasan untuk memisahkan fungsi pengawasan agar lebih fokus dan independen. Kedua, sesuai amanat pasal 34 Undang-Undang BI, dibentuklah suatu lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen untuk mengambil alih fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Undang-Undang BI ini kemudian diamandemen beberapa kali melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur operasional OJK. Apa saja yang menjadi dasar operasional OJK dalam menjalankan fungsinya. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang OJK merupakan lembaga negara yang independen yang berada di luar struktur kabinet pemerintahan. Namun dalam hal ini mereka tetap bertanggung jawab kepada Presiden dan DPR. Maka dengan itu kedudukan khusus tersebut OJK mendasari struktur operasionalnya melalui yang pertama, visi OJK itu sendiri yang dapat dilihat di slide. Bahwasanya pada intinya OJK memiliki visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional dengan integrasi dan menyatukan pengawasan di bawah satu atap. Sehingga dalam hal ini OJK dirancang untuk dapat melakukan pengawasan terkonsolidasi berbasis risiko. Yang kedua adalah misi OJK yang bisa dilihat dalam slide, khususnya mengenai mandat eksplisit untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,
menempatkan OJK di garis depan dalam menangani isu-isu yang sangat sensitif dan berdampak langsung bagi publik seperti sengketa mengenai asuransi dan juga mengenai pinjol ilegal. Yang ketiga, fungsi dari OJK itu sendiri. OJK memiliki fungsi tunggal yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK yang begitu luas menggabungkan fungsi pengawasan dari BI dan Bapepam LK ditambah dengan wewenang penyidikan dan perlindungan konsumen secara inheren menciptakan tantangan yang besar, khususnya terkait kapasitas SDM yang harus memiliki keahlian dalam subsektor tertentu. Kelahiran OJK menandai sebuah era baru dalam lanskap regulasi keuangan Indonesia. Pembentukannya merupakan respon terstrategis terhadap kelemahan struktural di masa lalu dan kompleksitas industri keuangan modern, dengan tujuan menciptakan sebuah sistem pengawasan yang terintegrasi, holistik, dan kuat. Berikutnya mengenai dua pilar penting dalam sistem keuangan ekonomi Indonesia, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Keduanya memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi bangsa. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita bahas mengenai Bank Indonesia atau BI. Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, BI memiliki peran utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ini berarti mengendalikan inflasi agar harga-harga yang dikeluarkan juga tetap stabil. Untuk mencapai tujuan ini, BI menjalankan berbagai fungsi penting. Pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, seperti mengatur suku bunga acuan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memastikan transaksi seperti transfer dan pembayaran digital berjalan dengan aman dan efisien. Yang ketiga, mengatur dan melakukan pengawasan bank. Hal ini dilakukan guna mencegah risiko yang dapat mengguncang perekonomian. Dalam menjalankan fungsinya, BI memiliki beberapa kewenangan kunci seperti menetapkan target inflasi, mengendalikan moneter melalui berbagai instrumen, menerbitkan dan mengedarkan uang rupiah, serta memberikan izin dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Sekarang kita bahas mengenai regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh BI untuk mengatur lembaga keuangan, dalam hal ini adalah bank. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia atau PBI tentang rasio intermediasi makroprudensial atau RIM. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong bank untuk menyalurkan kredit dan menjaga stabilitas likuiditas. BI juga memiliki PBI tentang penyelenggaraan sistem pembayaran yang mengatur berbagai aspek transaksi keuangan digital dan tradisional, termasuk perizinan dan keamanan. Contoh lain adalah PBI tentang pengelolaan uang rupiah yang memastikan ketersediaan uang tunai yang berkualitas di masyarakat. Sementara itu, OJK menerbitkan Peraturan Jasa Keuangan atau POJK yang mengatur secara spesifik setiap sektor keuangan. Di sektor perbankan, ada POJK tentang kesehatan bank yang menetapkan standar permodalan dan manajemen risiko. Di pasar modal, terdapat POJK tentang penawaran umum efek atau IPO dan POJK tentang perusahaan efek. Untuk industri keuangan non-bank, ada POJK tentang perasuransian, POJK tentang perusahaan pembiayaan, dan POJK tentang fintech. Seluruh POJK ini bertujuan untuk menciptakan industri keuangan yang sehat, efisien, dan melindungi konsumen. Beralih ke pilar kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, atau biasa kita sebut sebagai OJK. OJK adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor lembaga keuangan. Peran utama OJK adalah mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Untuk mencapai peran tersebut, OJK memiliki beberapa fungsi vital. Pertama, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang mencakup perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Kedua, melindungi konsumen dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Kewenangan OJK juga sangat luas.
meliputi memberikan izin usaha lembaga keuangan, membuat pengaturan terkait operasional dan kesehatan lembaga keuangan, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, memberikan sanksi bagi pelanggar, serta menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan mikro sendiri merupakan lembaga yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam skala kecil atau mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi, pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Nah, LKM ini memiliki dua bentuk. Yang pertama koperasi dan yang kedua adalah perseroan terbatas. Khusus perseroan terbatas, sahamnya harus dimiliki sebanyak 60% oleh pemerintah daerah. Nah, dalam keberjalanannya terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh LKM. Yang pertama adalah menerima simpanan berupa giro atau ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Dan yang keempat, bertindak sebagai penjamin, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Yang kelima, melakukan penyaluran, pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha. Dan yang terakhir adalah melakukan usaha di luar kegiatan usaha seperti yang tidak sesuai ketentuan LKM itu sendiri. Sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, OJK memiliki beberapa kewenangan terhadap keberjalanan LKM. Di antaranya adalah memberikan izin usaha kepada LKM, menyusun regulasi terkait aspek kegiatan LKM, melakukan pengawasan agar LKM beroperasi sesuai ketentuan, terus kemudian melakukan pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan operasional dan tata kelola, menjamin perlindungan konsumen LKM melalui penyediaan fasilitas penyelesaian sengketa, memberikan sanksi terhadap LKM yang melanggar ketentuan, dan yang terakhir adalah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menguasai dan membina LKM. Nah, tidak seperti Bank Indonesia yang fungsinya itu adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, OJK berperan mengawasi sektor jasa keuangan untuk memperkuat pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank secara terintegrasi. Selain itu, OJK juga mengatur dan mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM, yaitu lembaga yang memberikan pembiayaan usaha skala mikro dan pemberdayaan masyarakat dengan regulasi yang menjamin perlindungan konsumen serta tata kelola yang sehat dan transparan.